Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang melamar pekerjaan. Tentunya ketika kita melamar pekerja, pastinya kita uh, harus membuat suatu lamaran pekerjaan dan yang disebut CV lah ya, kalau bahasa istilah zaman sekarang. Dan untuk mengirimkan lamaran pekerjaan kepada HRD itu tidak mudah ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman semua yang keliru akan pembuatan lamaran pekerjaan yang bertele-tele dan menyebabkan seseorang itu ribet pusing ya, sehingga apa? Sehingga boro-boro lamaran kerja kalian atau CV kalian itu direview karena saking banyak berkas atau saking ribet bertele-tele sehingga si pihak rekrutmen atau pihak HRD tidak melihat atau menoleh karena terlalu pusing dia. Ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang uh, kenapa size ukuran berkas CV. Oke, di sini dengan judul HRD suka lampiran CV seperti ini. Seperti ini seperti apa sih? Oke, silahkan simak ya teman-teman. Intinya sekali download itu nggak bikin ribet ya, nggak bikin pusing orang yang lihatnya. Jangan sampai ya seperti tadi bertele-tele banyak berkas di mana-mana dalam satu file. Jadi satu file aja ketika melamar kerja itu. Oke, kita langsung simak ya teman-teman. Pertama, bikin HRD nyaman. Pertama cara yang harus kita lakukan yaitu membuat si rekrutmen itu nyaman akan lamaran yang kita buat untuknya, atau ini lebih tepat ke pengirimannya ya. Jadi jangan mengirim secara banyak file dari satu file aja, tapi dalam satu file itu mencakup semuanya gitu ya. Jadi sini cara HRD itu supaya nyaman saat mengecek berkas kita. Yang pertama, kita harus menyimpan data kita atau lamaran pekerjaan kita ya dengan format JPG ya, jangan format RAR, Word atau JPG. JPG ini adalah gambar dan Word itu adalah file. Biasanya kenapa di sini format Word itu tidak diperbolehkan? Yang pertama, format Microsoft Word itu kan seiringnya berjalan ya, karena memang Microsoft Word itu banyak versinya, ada versi 2007, 2010, 2016, 365, dan sebagainya. Sehingga ketika data yang kita buat di Microsoft Office 2007, entah itu 10, dan dibuka oleh seseorang ya, atau dalam hal ini adalah HRD atau rekrutmen di 2016 atau 365, itu akan berantakan mulai dari margin ya, tata letak dan sebagainya. Sehingga kita harus meminimalisir suatu berkas tidak terjadi seperti itu ya. Jadi jangan save berkas CV Anda dengan format RAR. RAR ini adalah arsip. Jadi ketika RAR ini dalam artian ya arsipasi, biasanya dalam satu folder ya, jangan seperti itu. Atau Microsoft Word ya. Kita jadikan satu file dalam file PDF ya teman-teman. Nah, jangan JPG juga. JPG itu apa sih? JPG itu adalah suatu bentuk gambar atau foto ya. Sehingga itu nggak boleh gitu. Jadi kenapa sih nggak boleh ya? Pertama, ketika memang HRD itu, saya sendiri aja ya, ketika melihat lamaran ya, ketika melihat lamaran orang, pasti saya menggunakan papan pencarian di laptop tersebut. Supaya mempermudah kita. Nah, kalau kita menggunakan lamaran dengan format JPG atau gambar, maka itu tidak bisa terdeteksi karena itu bukan kata tapi itu gambar. Oke ya teman-teman. Jangan dipisah-pisah berkas CV Anda saat di-upload. Oke. Jadi jangan dipisah-pisah saat di-upload di dalam CV-nya itu ya. Jadi jangan dipisah-pisah berkas ya CV Anda saat upload lampiran di dalam CV. Jadi seperti ini.
jangan terpisah ya di sini. Jadi kita bikin lamaran itu satu file aja, satu file PDF, tapi dalam satu file PDF itu penuh semua lampiran ada di sana. Gitu. Jangan sampai seperti ini. Kita ngirim lewat email ya kan biasanya. Biasanya kita ngirim lamaran via email. Nah, di dalam email itu kita bisa ya mengirim banyak hal, entah itu lampiran dengan cara merinci gambar gitu ya, berbentuk gambar, bisa file berapa gitu ya, bisa 1 sampai 10. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, kita udah aja kita bikin di Microsoft Word lamaran kita, masukkan lampir-lampirannya. Nah, habis itu convert atau simpan dengan format PDF. Dan habis itu dari format PDF itu udah langsung kirim aja. Nah, itu selesai. Tugas kita selesai. Nggak bikin ribet, nggak bikin bertele-tele orang. Gitu. Dan terakhir adalah jangan terlalu besar ukuran CV atau lamaran Anda. Jadi ketika kita melamar pekerjaan, ya kan, ya pastinya kenapa sih nggak boleh besar ya? Pertama, memang jaringan di internet ya. Pertama, jaringan. Kedua, mungkin kapasitas memori ya. Kita bayangkan kalau kita via email dan kita hanya menggunakan Google Drive, bayangkan ketika satu orang aja 2 MB, maksimal 2 MB ya, itu paling besar ya menurut saya. Kalau 2 MB itu terlalu besar menurut saya. Biasanya 1 sampai 2 itu paling besar ya. Minimal 1 MB gitu ya. Kalau memang nggak bisa, ya bisa di converter ke diperkecil ya ukurannya. Resolusinya diperkecil sehingga sehingga si filenya itu menurun dari tadi size ukurannya tinggi menjadi rendah seperti itu. Karena memang HRD itu tidak melihat dari sisi lampiran saja ya. Kita hanya melampirkan, nggak apa-apa hasil lampirannya itu nggak terlalu jelas, baik nama, tanda tangan dan sebagainya. Lampiran-lampiran kan berupa foto ya, nggak usah jelas juga nggak apa-apa. Yang penting ukuran lamaran atau CV kalian itu kecil aja gitu. Nah, kalau kecil kan bisa kemungkinan ya kita cepat mengirimnya ya, mereka cepat meresponnya. Coba kita bayangkan ketika di tempat Anda bekerja sendiri, saya mendengar bahwa satu hari itu ketika kita membuka lowongan pekerjaan, satu hari itu atau satu hari entah mohon maaf ya berisik di sini, entah satu hari atau lebih dari satu hari, biasanya itu ada 4.000 pelamar yang mengirimkan CV-nya atau lamaran kerjanya ya. Sehingga ya di situ ketika kita bayangkan 4.000 orang dalam satu orangnya adalah 2 MB, habis itu penyimpanan di internet habis gitu ya. Sehingga Nah, untuk meminimalisir itu ya udah kita jadikan satu PDF, intinya nggak bikin ribet ya, perkecil ukurannya, terus lagi jangan dipisah-pisah antara berkasnya, udah jadiin satu PDF aja. Dalam satu PDF itu full semuanya. Jadi ketika HRD itu ngunduh satu file, maka dia udah mendapatkan semuanya, data diri kita, lampiran kita, keahlian kita, dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, HRD lebih suka apa nih? Pertama, kenapa sih HRD ini lebih menyukai file berkas yang dikirim melampar format PDF itu tadi. Jadi si tim rekrutmen ini atau tim HRD ini lebih suka berkas yang kita kirimkan adalah berformat PDF. Karena apa? Pertama, tata letak PDF itu udah terkunci. Dia tidak akan ketika kita buka di entah itu laptop atau komputer beda versi pun, asalkan ada aplikasi PDF-nya, maka ataupun dibuka di Chrome pun bisa ya. Beda lagi dengan Microsoft Word. Ketika kita di laptop kita nggak ada Microsoft Word dan lain sebagainya, maka nggak bisa dibuka. Tapi kalau PDF itu bisa dibuka di mana-mana, ya, bisa di internet, ya, di Google Chrome maksudnya, atau di Mozilla dan sebagainya. Sehingga itu mempermudahnya. Nah, jadi apa? Jadi kirim berkas berformat PDF itu ya. Tidak dipisah file berkas CV ya, karena HRD nggak mau ribet saat mendownload. Jadi satu berkas, satu lamaran kerja itu memenuhi semuanya
dia mendapatkan semuanya, mulai dari data diri kalian, skill kalian, riwayat pendidikan atau riwayat riwayat pekerjaan kalian gitu ya. Terus lagi lampiran yang kalian pernah toreh atau hasilkan gitu ya. Jadi mereka udah dapat semuanya dalam satu file tersebut. Oke ya. Usahakan ukuran size itu berkas lamaran tidak terlalu besar. Jadi tidak terlalu besar itu maksud di sini adalah tidak melebihi dari 2 MB itu. 2 MB itu termasuk besar menurut saya, karena memang ketika 2 MB kita gunakan, maka kalau bisa diperkecil lagi ya monggo gitu. Jadi jangan terlalu besar juga gitu ya. Kalau kita melamar pekerjaan dengan ukuran filenya itu 1 atau lebih dari 3 MB atau bahkan 10 MB lah, berat banget gitu ya untuk mendownloadnya, karena memang setiap daerah atau setiap komputer berbeda spek, ataupun nggak mau ribet intinya gitu, seperti itu ya. Kenapa harus save berkas ke PDF? Pertama, tampilan PDF lebih nyaman ya. Pertama, lebih nyaman ya, tadi layoutnya, tata letaknya, dia tidak akan kabur, menghilang gitu ya, acak-acakan ya, dia nggak akan acak-acakan seperti itu. Serta nanti berkas Anda juga bisa jadi satu file PDF dengan berurutan tidak terpisah. Nah itu, jadi dalam satu PDF itu tidak terpisah, jadi satu data itu mencakup keseluruhannya gitu ya. Nah, sehingga memudahkan tim rekrutmen atau HRD saat mengecek berkas itu yang kita kirim tentunya. Oke ya. Kenapa sih harus jadikan satu file PDF gitu ya? Pertama, memang biar tidak bikin kita pusing atau ribet gitu ya. Memudahkan tim rekrutmen ya tentunya. Dalam sekali download berkas, ketika dia mendownload itu, coba kita bayangkan ketika dalam satu email itu kita mengirimkan beberapa berkas atau file, entah itu gambar, atau gambar dalam artian lampiran ya, biasa kan sertifikat dan sebagainya, atau ijazah gitu ya. Masa kita pisah-pisah seperti itu ya, pusing. Mending kayak gini, jadi satu file PDF, udah kayak, kalau saya sih sendiri ya, ketika melamar kerja itu, satu PDF itu udah kayak satu proposal gitu. Panjangnya itu, page-nya itu bisa melebihi dari 10 page ya, gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting Yang penting tidak mempersulit orang gitu. Coba kita bayangkan tadi ya, ketika kita mengirim file banyak, aduh yang harus diunduh ribet banget. Belum kita harus ngecek satu-satu ya, setelah diunduh kita harus cek satu-satu ya kan. Sehingga mempersulit itu, memperribet orang ya. Karena memang tim rekrutmen itu bukan hanya mengurusi satu orang aja, tapi bahkan banyak gitu kan. Tadi ya, dalam hal rekrutmen itu, dalam satu hari itu bisa, atau dalam satu minggu itu bisa ada 4.000 orang yang sudah melamar bekerja. Nah, bayangkan ketika HRD itu atau semua dari 4.000 orang itu mengirimkan berkas yang seperti itu, artinya bercabang-cabang ya. Ada dalam satu kali kirim dia bisa beberapa file, entah itu terpisah ya, sehingga mempersulit lah. Jadi satukan saja, sehingga mempermudah tim rekrutmen untuk menseleksi kita gitu ya, atau mengecek berkas ya, bukan menseleksi ya. Ya bisa aja sih bahasanya menseleksi berkas gitu ya, mereview, dan mempermudah untuk mencari. Yang biasanya kan kalau PDF itu tulisan, ketikan ya kan, bukan hasil tulisan ya. Mungkin ada aja yang hasil tulisan gitu ya, tapi kan kalau memang biasanya CV dan sebagainya itu kan berbentuk ini ya, file ya, yang di-convert ke PDF. Nah, sehingga ketika kita mencari di dalam suatu aplikasi PDF itu, kita tinggal menggunakan papan ketik cari di sana, sehingga mempermudah si rekrutmen untuk mencari data yang dibutuhkan. Misal pendidikan harus S1. Mulai dari dia mengecek data pendidikannya S1 terakhir, oke, udah lolos ya. Biasanya kan rata-rata persyaratan untuk melamar kerja itu misal pendidikan ya, berarti dia harus mengecek pendidikan. Terus lagi skill, keahlian ya, berarti dia harus mengecek keahliannya juga. Nah, bagaimana caranya percepat? Ya udah pakai tombol pencarian di sana. Pencarian tinggal kita ketik kata, dia keluar, gitu ya. Oke, intinya apa? Itu kenapa Anda wajib jadikan file satu PDF berkas Anda, gitu ya. Pertama, mulai dari surat lamaran ya, tentunya surat lamaran kerja yang ditujukan ke siapa ya, diketik biasanya.
surat lamaran. CP itu curriculum vintage ya. Curriculum vintage itu data diri kalian ya, mulai dari pendidikan ya, terus lagi pengalaman kerja gitu ya, riwayat riwayat organisasi dan sebagainya, itu di CV gitu ya. Ijazah serta pendukung lainnya. Serta pendukung lainnya ini yang dimaksud pendukung lainnya adalah lampiran yang dimaksud di sini. Contohnya ya itu sertifikat yang udah kalian peroleh, mulai dari ikut lomba apa gitu lah, terus lagi ikut kursus apa, pelatihan apa, sehingga itu menjadi value, nilai kalian untuk recruitment, untuk di-review, intinya seperti itu. Jangan persulit HRD dengan harus mendownload 11 lampiran yang Anda upload satu persatu pada saat kirim email. Nah, rata-rata memang mungkin ya, bukan rata-rata ya. Ya mungkin rata-rata 11 file upload ya. Jangan, tapi dijadikan satu ya. Jadi yang 11 lampiran ini, ya lampiran itu apa aja sih ya? Contohnya ijazah, terus kartu keluarga, foto KTP ya, foto KTP, terus lagi SIM kalau memang punya SIM, terus lagi surat paklaring gitu ya. Paklaring itu kayak pengalaman bekerja gitu, gitu-gitulah ya. Jadi jadikan jangan dipisah, jadikan satu file PDF untuk mempermudah tim rekrutmen. Oke, next. Oke, kenapa sih size ukuran berkas CV tidak boleh terlalu besar? Yaitu mempercepat HRD ketika mendownload, itu paling utama, dan tidak terlalu besar menyimpan ruang yang terpakai. Kita bisa bayangkan dari tadi ya, 4.000 orang per minggu ketika kita membuka lowongan pekerjaan. Nah, ketika kita bisa bayangkan ketika minimal satu orangnya maksimal nih ya, kalau orang-orang nggak tahu ada mungkin 10 MB per orang, maka data atau si ruang penyimpanannya akan cepat down seperti itu. Dan bukan hanya itu aja sebenarnya ya, karena memang kita bisa lihat dari kelas yang saya adakan aja cuman berapa ribu gitu ya, 3.000 atau 4.000 10.000 orang gitu, 10.000 orang itu bisa mencapai 15 giga itu ya. Karena memang karena kan itu berat juga gitu ya. Oke ya, Anda harus tahu bukan CV Anda saja yang didownload oleh HRD, tetapi berkas CV pelamar lainnya juga didownload oleh HRD. Nah itu, jadi bukan hanya kita aja yang didownload, tapi melainkan orang lain. Sehingga perlunya ukuran file yang minim, sehingga mempermudah si pihak rekrutmen untuk mereview lamaran pekerjaan kita atau surat lamaran kerja kita. Oke ya. Next, jangan persulit HRD. Oke ya. Pertama, pelamar sering melampirkan 11 lampiran berkas secara terpisah sehingga menyulitkan HRD untuk mendownload berkas CV pelamar itu. Jadi jangan melampirkan secara terpisah ya. Jadi kan satu PDF aja udah kelar. Pelamar sering kirim berkas pakai format RAR, jangan pakai format RAR, JPG atau Word ya, atau berbentuk dokumen ya. Jadi kan PDF saja gitu ya. Jadi itu bisa membuat HRD makin lama saat cek berkas kalau kita menggunakan format yang tadi saya sebutkan. Ya. Pelamar sering melampirkan berkas berurutan lebih dari 3 MB. Jangan sampai 3 MB, minimal maksimal itu 2 MB untuk melamar pekerjaan. Oke ya. Sehingga sehingga itu mempermudah ya, memperingkas suatu penyimpanan ya. Itu bisa membuat ruang simpanan pada email perusahaan menjadi full ya. Iya, ketika memang satu orang yang anggapannya 10 MB atau melebihi 3 MB, maka take down itu berat banget ya. Oke, next. Oke, sekarang cek CV Anda. Nah, sekarang ya. Jadi sekarang adalah cek CV kita, apakah CV kita udah benar atau salah ya. Dan memang jikalau teman-teman ada yang ingin di-review CV-nya gitu ya, dibuatkan juga boleh secara gratis, boleh. Terus lagi ingin
ingin berpendapat, terus lagi ingin apa, ingin sharing tentang pembuatan CV, lamaran kerja gitu ya. Maka boleh teman-teman silahkan di diketik aja di kolom komentar ya. Ntar nanti saya akan review, atau teman-teman bisa langsung chat saja ke ke channel saya sendiri gitu ya. Nanti saya akan balas teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman sulit untuk melamar bekerja, tapi setelah mendapatkan informasi tentang info ini, kita terarahkan, kita tercerahkan ya. Jadi terima kasih, itu aja. Dan jikalau kalian bermanfaat akan video ini, silahkan subscribe, ikuti, dan terima kasih. Tetap semangat dan mari upgrade diri kita.